Dari 10 batu yang gue beli 8 sintetik. Padahal sebetulnya bro ya, market sintetik itu ada loh. Ngomong gue pengen hidup mati gue di batu. Wow. Orang tuh stigmanya mungkin gini bro, kalau barang Afrika pasti jelek. Treatment sama color bening yang mana? Banyak orang yang mengedukasinya asal-asalan gitu. Contoh misalkan gue punya batu Madagaskar yang Sri Lanka jelek, nah, gue tahu apa yang gue jual dan pembeli harus tahu apa yang dia beli. Ada gak sih batu asin 12.000? Asing gimana cara nandain gitu lah bro ya gak? Ibaratnya manusia lu dicap lu handi nih, gue cap lu mau sampai gede apaan lu tetap handi gitu kan. Kalau kayak anjing kan distambung. Iya ada ya istilahnya gitu kan. Ada dicek. Kalau binatang liar juga kan ada kan. Iya. Kalau yang penyelamat gitu kan bisa dicek. Bener gitu. Itu dia menarik bro. Itu udah lama kok, udah berapa tahun kok. Udah berapa tahun cerita soal ini, udah berapa tahun mereka sempat publish kok. Publish. Iya. Cuman mungkin bukan bahasa DNA ini bukan seperti yang kita Iya di otak gua kan ya ngerti kan lo, itu kan blood gitu kan. Ini enggak gitu. Ini yang mungkin semacam apa lah gitu ya kan, bisa aja bro dia masukin dengan alat yang dia punya. Iya. Lasernya kah, codingnya kah, atau enggak ya mereka benar-benar ngedata dalam-dalamnya. Jadi ketika masuk tinggal pakai satu alat kayak screening itu muncul. Ya kan gue juga belum tahu tuh. Cuma sampai sekarang belum ada lagi nih kelanjutan apa update dari mereka. Paling nanti berarti hanya basicnya gue berarti awalnya dari apa gitu ya. Mungkin bisa. Ini udah roll ya? Udah roll bahkan. Gue berasa gue. Jadi sengaja bro biar gak aku amat ya kan opening. Bro Handi. Ya. Apa kabar bro? Nih kamera lu di sini bro. Kamera gue sini. Di sini. Jadi Bro Handi ini salah kayak lu tuh salah satu bro pemain batu yang awal-awal gue kenal. Wah, kenapa begitu tuh? Iya kan, gue itu baru main batu aja 2011. Kayak gue kenal 2013 deh. Iya. Lu udah main batu belum? Udah dong. Udah kan? Ya. Lu dari tahun berapa lu main? Main hobi sih dari tahun 2007, cuma baru terjunnya di 2012. Itu udah mulai dagang. Udah mulai dagang. Nah gue tuh inget tuh 2013 kan waktu itu sosmed belum kayak sekarang banget ya. Betul. Jadi belum banyak lah kenal pemain batu A, B, C. Lu salah satu yang awal gue kenal. Gitu. Ingat lu ya? Ingat lah. Lu inget gak pertama kali lu ke GRI tahun berapa? 2012 akhir. Iya mungkin ya. Sekitar 2013an segitu. 2013an gue inget. Bahkan kita pernah ngobrol dulu di Rawa Bening di kantin tuh. Di kantin. Soal apa tuh lu dulu mengklarifikasi apa lah gitu ada dulu ada. Ya, some stupid. Iya. Some stupid shit lah ya kan. Tapi gimana sehat bro ya? Kemarin siapa yang ngomong ke gue ya? Bro Handi ini salah satu pelopor lelang. Iya. Di Facebook. Bener ya? Sebenarnya nggak, kalau yang foto ada orang lebih duluan lagi. Foto tapi, maksudnya? Ya biasa kalau lelang di Facebook itu tuh dia cuman ada foto doang tuh, dimasukin foto lelang open bid berapa, tutupnya besok gitu. Oh ada juga ya itu ya? Ada. Itu lama banget 2007 udah ada itu. Oke. Nah cuman kalau yang live itu gara-gara COVID balik lagi. Ini kan kita muter otak nih gimana caranya. Duh gila di rumah nggak menghasilkan sesuatu nih lama-lama. Apa nih yang harus gua kemampuan bisa di batu permata, apa yang harus bisa dirubah nih caranya dagangnya nih. Awalnya kan pasti kan dulu pas lagi COVID itu kan jualannya kan by WA aja nih customer lama kan. Lama-lama kan dia orang kan pada nggak makan karena kan keep dulu kan, orang kan susah pandemi gini hari susah gitu kan dulu gitu kan. Nah, dari saat itu mikir wah ada live nih, dulu terinspirasi dari live. Salah satunya dari grup papa awalnya live, terus lama-lama gue combine aja lagi. Oh gimana nih live nih, lelang yuk. Ya udah dari situ mulai terus yang lainnya kayak si Billy Tanu sama si siapa lagi, Hendrik Pan. Iya itu dari grup papa juga dia pernah cerita tuh dulu. Ya itu saya bertiga itu awal basicnya dari grup papa itu. Iya. Terlepas dari Om Yopi itu benar-benar ngebantu kita semua waktu lagi pandemi. Iya, banget sih, banget. Dia termasuk inisiator saat itu kan, undang orang buat jadi pembicara. Gue juga mau undang dia ke sini, cuma kan jauh dia. Iya, Surabaya. Iya, kata dia ntar kalau ke Jakarta pasti saya kabarin, dia bilang gitu. Iya, benar. Boleh ngundang dia, emang benar-benar. Tapi ini juga tuh ya, fun times tapi tough banget ya, COVID tuh. Oh ya. Harus tough, kita harus muter otak gimana caranya menghasilkan sesuatu di rumah yang kita kan nggak bisa social distancing segala macem gitu kan. Ya akhirnya ya itu
kita keluar cuma buat ngirim barang, pulang, udah gitu doang kerjaannya. Malam live segala macam. Tapi malah timbul market baru akhirnya bro ya. Opportunity ya. Oh, iya. Di setiap ada keadaan darurat pasti ada opportunity tuh. Betul tinggal banget. kita bisa take advantage atau enggak kan. Betul banget. Nah, mulai dari situ mulai tuh timbul live. Awalnya tuh kita bikin formatnya itu susah banget, live ini gimana nih? Karena mungkin pelopor ya, jadi masih bingung ya untuk mencarinya gimana nih, mekanisme dan rumusnya lah gitu. Iya benar algoritmanya gimana nih live nih, bikin close-nya kayak gimana, karena kan di situ ada delay live. Antara tulisan Facebook kan ada receiver apa segala macam dari si orang yang nge-beat kan, tulisannya kan ngacak semua itu bro. Oke. Sedangkan lu ada waktu tuh ya lelang itu kan berapa sih bisa, semenit 30 detik? Semenit. Nah terus gua gitu kan. Nah dicari ininya akhirnya ya semenit, terus tutupnya itu kan kadang-kadang jedanya panjang, terus kadang sayangnya kalau kita close tapi close itu sebenarnya ada orang yang ngebit lagi kan sayang gitu kan. Nah kita cari formulanya gimana terus sampai akhirnya sih gue udah nggak live lagi lelang, ujung-ujungnya sekarang live di YouTube di tempat yang lain. Facebook udah berhenti berarti. Berhenti sekarang. Berarti sekarang hampir semua market Facebook pindah ya bro ya. Boleh dikatakan begitu. Ada yang masih stay juga di Facebook, ada yang udah berkembang gitu ya, kayak misalkan di e-commerce kan sekarang udah mulai banyak yang live tuh kan. Bener. TikTok, Shopee semuanya, Tokopedia juga ada. Tokopedia live juga ada sekarang ya. Ada dari dulu. Dari dulu bahkan. Dari dulu. Cuman yang orang tahu kan TikTok dan Shopee gitu ya. Booming TikTok sama Shopee gitu. Nah, lu main di semuanya itu bro sekarang platform? Main. Kalau dulu gua jatahin sejam main, tapi sekarang lebih ke arah YouTube, TikTok. YouTube lu live tuh berarti? Live. Rame bro YouTube live itu buat jualan bro. Ya, maksudnya dibanding TikTok atau Shopee gitu. Tiap orang market share-nya beda-beda ya. Betul. Cake-nya beda-beda gitu ya. Kalau gue lebih awal-awal gue dulu di YouTube, terus gue pindah ke TikTok. TikTok lagi rame ya, gue di TikTok dulu. Terus mulai agak gimana gue pindah ke Instagram, bukan? YouTube. Instagram gue belum pernah. Bukan lu aktif juga bro di Instagram ya tapi ya? Cuman upload doang. Oh upload doang, bukan live-nya. Kenapa nggak lu coba juga? Bukannya Instagram juga lagi naikin algoritma orang live ya? Iya makanya itu dia. Tapi gue udah nyobain sejam. Ya kayak gue bilang, kita ngomong kalau lelang foto gitu ya, lu foto udah selesai, lu tinggal tidur juga nggak masalah, besok tinggal lihat. Tapi kalau live lu bayangin kayak ngomong nggak ada orang, lu bingung mau ngapain. Nggak gampang ya? Nggak gampang gitu, lu nggak tahu siapa lawan bicara lu. Itu masih mending kalau ada yang diajak ngomong kayak gini misalnya. Lu sendirian nggak ada yang nonton, lu mau ngomong apa gitu, bingung kan gitu kan. Jadi jadi kalau mental orang yang live tuh kalau udah nol itu udah mental pasti breakdown banget. Kena tuh ya. Kena banget. Lu pernah ada di fase itu bro? Oh ya pernah gitu. Pasti yang namanya lu mental itu breakdown tuh pernah banget ketika lu live nggak ada yang nonton. Kalau sekarang sih udah biasa gitu. Nggak ada, anggap aja kayak misalkan orang datang ke toko nggak ada. Ya belum ada yang datang nih gitu. Udah diem gitu kan. Kalau ada yang datang, halo kak, gitu. Kalau dulu kan ya nggak ada yang nonton. Sedih gitu ya kayak aduh. Sedih. Nggak ada yang nonton gitu kan. 10 menit nggak ada. Ayo udah deh. Ada harapan lagi 5 menit lagi gitu kan. Udah setengah jam nunggu. Aduh nggak ada, tutup. Nah kayak gitu. Instagram gue udah cobain berapa kali, gue cobain bahkan gue combine sama gue nge-live iseng gitu ya. Bareng gue gabungin 2 handphone gitu ya. 2 handphone, antara satu di YouTube, satu di Instagram. Instagram gak ada yang masuk bro sampai detik ini. Tapi gue nggak tahu, bukan berarti menutup kemungkinan nggak ada. Pasti kalau kita mencoba pasti bisa gitu. Tapi untuk saat ini gue belum. Artinya fokus lu mungkin market lu belum di Instagram, tapi di YouTube atau di YouTube, yang lain, TikTok gitu. Lu tuh live seminggu berapa kali sih bro? Tiap hari Senin, Sabtu Minggu biasanya bolong-bolong. Tapi Sabtu Minggu agak libur tuh biasanya. Sabtu Minggu gua anggaplah libur gitu, Senin sampai Jumat. Ada yang bantuin nggak bro? Nggak ada, gue sendiri. Wow. Kalau live gue sendiri, tapi ada tim yang buat packing lah segala macam. Ya, satu istri gue, kedua ada satu orang gitu. Ada satu tim yang dia masukin, kan gue basicnya dari Kaskus tuh dulu. Upload barang foto. Ini OG juga nih ya kan, Kaskuser juga ya kan. Kaskuser juga ya kan. Nah, awalnya dari situ, semua Batu booming online itu dari Kaskus. Kaskus bahkan sebelum Batu booming gak sih bro? Jauh, 2007.
Jauh dari itu. Nah makanya peaknya itu tuh di 2012 pas di Facebook. Nah di situ makin booming lagi 2 tahun, dipersingkat dulu nggak terlalu, karena kan Kaskus kan nggak terlalu banyak orang bisa trafficnya nggak terlalu banyak kayak Facebook ya. Iya. Nah jadi kalau gua mau mempetakan itu gitu ya, 2017 udah mulai banyak lelang tuh di Kaskus tuh. Dulu dia Di Facebook, di Kaskus juga lelang foto gitu berarti ya? ya. Oke, terus. Dulu di Facebook, bahkan yang orang jualan di Facebook itu belinya di Kaskus gitu. Dulu kita ngomong zaman dulu. Jadi dia beli di Kaskus, dia jual di Facebook. Iya. bisa cuan gitu ya? Iya, karena kan dulu konsep lelang nggak ada di Facebook dulu. Konsep lelang adanya di Kaskus. Gitu. Oh, berarti Facebook orang mungkin di Facebook terinspirasi dari yang terjadi di Kaskus. Iya. Gitu kan zaman 2007 gue masih kuliah gitu ya. Jadi ya tau lah anak zaman dulu ya kan. Dari sampingan lah. Zaman dulu zaman-zamannya BB 18 17. Iya. Ya kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, terus habis itu ya ada nih apa nih lucu nih batu nih. Dari situ mulai tertarik ngeliat. Itu awal mula tuh lu mulai terjun di batu. Kalau yang awal mula sih dari nyokap ngasih gue cincin. Itu pertama kali, Bro. Pertama kali. Nyokap ngasih cincin ada batunya. Kalimaya Banten. Masih ingat? Masih ada di Masih rumah. simpen dong. Pasti itu histori kan. Pasti. Nggak, kok bisa nyokap ngasih cincin batu? Karena memang hobi dia. Nyokap hobi batu. Oh, nyokap hobi batu. Bokap enggak. Oh, oke. Terus menarik nih. Terus. Nyokap demen batu, akhirnya anak-anaknya gitu ya, sama abang gue juga dikasih batu gitu. Kalau gue kan nggak terlalu dulu apa sih gitu. Iya. Kayak zaman dulu kan bapak-bapak banget sih. Nah, tapi ya udahlah, waktu gue kuliah ya udahlah dikasih, gue pakai gitu. Tapi lama-lama kok pelanginya main segala macam. Kalau lagi dipakai di motor mau kuliah gitu ya, gue liatin di jalan ini kok lucu gitu kan. Lama-lama ngajak teman ke rawa bening tuh awal-awal tuh. Nah di situ di situ gue sempat kecewa. Kenapa? Karena dari 10 batu yang gue beli gitu ya, gue bilang oknum ya, gue nggak bilang semuanya gitu, oknum. Dari 10 batu yang gue beli 8 sintetik dengan nama penyebutan yang berbeda-beda, entah itu King Safir, King Safir. Kalau King Safir gue nggak beli, gue belinya ini Jamrud. Kalau Jamrud ini ya Kalimantan, nah lebih edan lagi. Oh, Jamrud Kalimantan, kaca dong. Kaca, bener, bro. Kan? Tapi kan di benak kita orang baru ini Jamrud Kalimantan. Untung bukan Jamrud kalau Katulistiwa, bro. Wah, ya kan. Di otak kita yang pemula itu kan, ini Jamrud, wah kok bisa gue jual sekian dong. Siapa sih yang gak mau menghasilkan dari hobi ya kan. Apalagi lu tuh gak ngerti saat itu ya. Gak ngerti sama sekali. Terus beli yang gue beli, yang dari 10 itu, yang natural itu 2 itu Ruby HC sama Kyanit. Yang dulu gue beli itu sebagai Safir Australia. Gue bilang, bang ini asli Safir Australia. Ya gak salah juga sih, bener juga dia gitu kan. Bener asli Safir Australia gitu kan. Jadi pas gue teliti loh. Nah kalau lebih lanjut lagi, tiba-tiba somehow gua cek di Google, wah ini ada tempat lab segala macam. Dulu awal-awal Pegadaian. Tahun berapa tuh, bro? 2011 kali. 2011. Nah, gua ke Pegadaian. Masih Masnuk ya? Masih Masnuk, bener. Iya kan, Mas Nugroho kan? Mas Nugroho, bener gitu. Jadi pas sana cek, nah itu keluar tuh 2 itu, 10-nya ditaro. Mas ini yang batu cuma 2, sayang kalau dimemoin kata dia. 2 ya udah, akhirnya 2 tak memoin. Yang satu Kyanit, loh kok saya belinya Safir Australia gitu. Pasti banyak orang awam yang salah beli penamaan nama pasar dengan ini ya, pasti selalu banyak yang nanya, loh ini kan saya belinya Safir Australia gitu. Loh ini kok korek Kyanit apa, kan saya nggak tahu, belajar lagi di situ. Nah yang bikin menariknya lagi, saya taruh di Kaskus. Selang berapa hari kemudian laku. Gue inget banget tuh laku gitu ya, karena ada memonya. Dari situ mulai keranjingan tuh di batu. Jadi ternyata kita harus menseparatekan gitu antara nama pasar dan nama ilmiah. Saat itu kan lu belajarnya gimana tuh, bro, akhirnya? Kan belum kayak sekarang ya. Sekarang media buat orang belajar tuh kayak banyak banget ya. Salah satu kan dari podcast ini, GRI apa segala macam, banyak yang online gitu kan. Nah kalau zaman dulu gue diajarin sama om gue gitu, lu bodoh kalau lu belajar di pasar, gue digituin dulu gitu ya. Kalau lu mau belajar di lab. Akhirnya singkat cerita, habis pulang kuliah
gue nongkrong di lab gitu. Di Pegadaian satu kan. Buka awalnya Pegadaian, terus sama Pak Nugroho, terus lama-lama gue pindah karena kejauhan dari rumah. Akhirnya Pak Nugroho buka lab juga di Taman Tamini Square. Nah di situ gue nongkrong. Skylab ya, udah Skylab dong. Udah Skylab di situ gitu. Jadi gue nongkrong, jadi di situ nongkrong setiap kali. Nah karena dulu kan budgetnya budget mahasiswa nih, gue nggak mungkin beli batu yang harga sekian gitu kan. Nah akhirnya setiap kali ada orang ngeliatin batu, gue lihat Pak, lihat batunya boleh nggak Pak? Gitu. Lu ikut belajar. Gue belajar di situ. Lu masuk berarti di dalam tuh ya? Apanya? Lu ikut masuk, ikut memantau batunya. Oh, bisa batu begini. Iya. Oh enggak. Kalau dalam tetap gue nggak kesana. Gue tetap di tempat ruang tunggu. Oh, tapi lu belajar lah sama Mas Nugroho gitu. Oh enggak, gue belajar sama customer yang naruh batu. Oke, I see. Ketika ada orang naruh batu, hasilnya keluar, gue samperin dia. Pak, maaf Pak, batunya bagus. Pertama gue gitu ya. Hasilnya ini Mas, lihat gitu. Apa Pak, boleh lihat dong Pak. Nah dari situ gue nongkrong berapa bulan di situ. Akhirnya ya singkat cerita bantu-bantu juga di situ. Akhirnya jadi karyawan juga di sempet situ. Ya? Sempet setahun. Oke. Apa aja tuh job desk lo saat itu ngapain aja bro? Job desk gue kalau foto gue input upload, data input gitu? data, edit foto gitu. Sama kalau zaman dulu kan masih zaman laminating tuh. Ya, gue bagian laminating, bagian gunting-gunting gitu. Berarti lo ngalamin tuh ya, maksudnya mekanisme di lab seperti apa? Iya jelas. Hektiknya gimana? Jelas banget. Udah gitu gue juga harus ngelayan customer di depan front desk sambil input data, sambil ngedit, sambil ada orang nanya Mas kok hasilnya ini. Bayangin hektiknya kayak gimana kan? Kebayang gue. Jadi ya dari situ ternyata tuh batu tuh memang nih value-nya tuh tinggi bro. Gitu. Banyak orang pengen nyari batu kualitas gitu ya. Tapi nggak semua orang mampu gitu. Mampu dalam artian apa? Dalam artian mau membeli dengan harga nominal yang sesuai. Makanya ada sintetik kan? Betul. Gitu. Jadinya, nah ngerinya di situ juga sintetik tuh. Banyak orang yang ketipu gitu. Padahal sebetulnya bro ya, market sintetik itu ada loh. Ada orang yang memang mainnya batu sintetik. Betul. Cuma digunakan oleh oknum-oknum sebagai nipu kan gitu kan masalahnya kan. Kita ada satu dua customer bikinnya batu sintetik bro. Oke. Itu buat dia jual di perhiasan sebagai batu sintetik. Oke. Marketnya end user batu sintetik 2 karat 3 karat safir, tapi sintetiknya bagus. Oh iya. Jadi market itu sebetulnya ada. Nih teman-teman juga biar nggak salah nangkap bahwa bukan berarti sintetik itu hanya digunakan sebagai nipu, enggak. Ada marketnya loh. Cuman di Indonesia mungkin masih jarang. Iya, karena mungkin untuk sebagian orang tanda kutip malu ya beli sintetik natural, lebih baik dia tertipu tanda kutip gitu, beli tertipu daripada beli karena beli sintetik gitu. Padahal menurut gue ya lu beli sintetik ya udah selesai gitu, nggak usah perlu malu, yang penting lu pede, lu bisa beli pakai gitu ya dengan pride lu, nggak perlu malu untuk bilang lu beli ini sintetik. Suatu saat itu lu akan punya natural kok. Betul gitu. betul. Semua kan ada starting pointnya lah. Gitu dia gitu. Jadi kan gue juga kan jualan batu juga kan startnya nggak langsung yang gede ya, gitu. Gue kan perintis ya. Jadi mulai dari start from zero ya. Start from zero gitu ya. Jadi dari batu-batu yang HC yang kualitas sekian dijual, beli 3 batu jadiin 1 batu yang kualitas kayak gitu. Pelan-pelan tuh ya merangkaknya gitu ya. Digulung terus gitu. Dulu kebetulan kan masih jomblo ya, jadi istilahnya batu ya gue alihin ke batu aja gitu. Duit gue alihin ke batu. Nggak ada yang kepikiran yang lain-lain, sambil kerja sambil nyari batu. Lu nggak pernah ada kepikiran kerjaan lain selain batu saat itu? Gue kalau gue nge-live gue ngomong gue pengen hidup mati gue di batu. Dahsyat. Berarti lu itu ibaratnya dari awal cari duit pertama lu dari batu. Dari batu. Kan lu kuliah lu bilang tadi kan. Tapi sempat dulu kan pengen gue kan pengen kayak nyokap gue, kayak bokap gue gitu ya, pengen usaha dagang gitu. Yang lainnya anak-anaknya disuruh kerja berkarir gitu kan. Kalau gue enggak, gue mau dagang gitu, tapi dengan cara on my way gitu, dengan cara gue gitu kan. Apa nih dulu sempet jualan tas apa segala macam, parfum gitu. Tapi yang nggak tahu di sini kayak gue jatuh cinta aja. Jiwa dan hati lu nih di batu gitu. Jadi kayak ini bahkan sampai detik ini selalu berkembang ya bro ya. Menurut gue sih ilmunya batu tuh nggak ada parah bro, parah nggak ada habisnya. Gitu. 5 tahun lalu sama sekarang aja, iya. Treatment,
wah macam-macam bro ya kan. Oh iya, sekarang treatment boraks saya udah bisa berkali-kali Oh kan? iya, sekarang di Mozambik aja itu kalau kita suka kasih istilahnya HA bintang bro. Jadi dia pakai boraks, pakai flux, tapi juga ada silika, campuran silikanya. Silika itu kaca. Oke. Makanya kita kasih HA bintang. Itu common di Mozambik. Oh itu common? Iya, common di Mozambik. Only in Mozambik atau semua? Mostly in Mozambik doang. Nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa. Oke. Dan itu sempat diteliti sama Chagan Chondri dari salah satu lab profesor di India juga. Dia bahas di Mozambik itu entah bagaimana campuran boraksnya selalu disertai oleh silikanya. Cuma kadang-kadang kalau terlalu sedikit ya kita rasa nggak perlu dimention juga. Tapi kalau udah terlalu banyak gitu ya, maka kita kasih ada istilah baru HA bintang, heat with flux with glass residue artinya. Persentasenya berapa? Susah ya kalau bicara persentase ya. Tapi kalau mungkin let's say 30% ke atas itu seharusnya sudah di-disclose bro. Berarti gitu. ada blue flashy, orange flashy-nya juga? Nggak ada, beda. Walaupun dia silika? Iya, beda gitu. Oh iya. Lo tahu nggak sih HC minor di Birma? Itu kan nggak ada blue flash bro. Iya nggak ada benar. Nggak ada. Itu murni dia flattened gas bubble dari silika. Betul. Kalau bokap gue pernah bilang itu sebenarnya materialnya yang dipakai bismuth namanya. Bismuth itu kaca, tapi namanya bismuth. Kalau yang flash itu namanya lead. Oke. Lead glass. Lead itu namanya istilah chemical glassnya bro. Lead. Ada yang lagi yang bismuth gitu. Mungkin di situ bedanya itu ya, makanya JJ berbeda untuk menganalisanya, karakternya juga beda. Berarti kenapa yang Burma yang HC-nya itu bodinya itu yang HC ya, lebih enak benar. My opinion ya. Betul, itu betul. Betul ya? Betul. Bodinya lebih enak dilihat gitu. Kan sebenarnya gini bro, material HC yang parah-parah itu, yang HC major, itu karena bahan dasarnya memang sudah mungkin materialnya kurang bagus, penuh dengan crack. Jadi sehingga ketika dikasih lead glass itu dia sifatnya major dan banyak menutupi celah-celah cracknya kan. Sedangkan kalau yang Birma materialnya udah bagus, cracknya pun sedikit. Jadi ketika pakai HC dan tentunya HC-nya bukan lead ya, itu beda lagi karakternya, makanya terlihat lebih bagus. Harganya juga lebih tinggi kayaknya. Burma tapi mungkin gak sih ditaruh yang lead? Pernah gua ketemu kan. Ada. Sampai kita bingung nih, kok sayang bener. Mungkin zaman itu material Burmanya lagi banyak. Jadi gak apa-apa lah. Kalau sekarang gak bakal temu loh. Gak nutup lah. Iya sih. Material ya kan bahan Birma aja berapa? Udah berapa gitu. Tapi gue pernah ketemu bro. Gue pernah temuin lead glass, maksudnya ya HC yang banyak. Iya. Barangnya Birma. Jadi itu poinnya di dunia batu ini bro. Tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun secara logika gak mungkin, tapi nyatanya ada. Jadi gue selalu bilang sama konsumen yang suka, ini kan begini. Iya, selalu ada outlier gitu. Selalu ada pengecualian dalam setiap case. Dan itulah indahnya dunia batu menurut gue. Yang bikin kita gak bosan itu bro. Iya benar. Karena setiap hari, setiap satu ada aja yang baru. Iya betul. Makanya kadang-kadang gue ngomong, kita kan ya lab itu menurut gue polisi gitu ya. Kalau gue asal ngomong ke customer gitu ya, lab itu polisi. Jadi dia balap-balapan sama bukan maling ya, tapi gimana caranya? Kayak zaman dulu aja kan HC aja dibilangnya HITA tahun 90-an kan. Iya, betul. Sampai dimasukin ke lab luar negeri 2000-an masih bro. 2000-an kan. Nah, dikeluarin HITA berapa juta dolar betul. Rugi gara-gara HC itu betul. Gitu loh. HBE. Dulu GRS kasih sebelum HBE ini mulai ada risetnya ya. Pertama dikasih hit doang, terus dia berubah disebut istilah, ini dari cerita dari bokap karena beliau ngalamin internal migration bro bahasanya. Apa tuh? Makanya bingung kan? Bingung gua. Mereka juga mungkin masih bingung, tapi mereka meyakini bahwa ada satu pergeseran chemical yang terjadi akibat satu treatment mungkin. Tapi artinya ada fase-fase itu. Sama misal low heat. 2015 ke bawah, low heat Mozambik keluar no heat semua. Kemarin belum lama nih, gue masuk batu 6 kret, ada GRS-nya bro, Ruby, GRS 2015 apa 2016 gitu, no hit 6 kret. Gue kita cek, hit. Kita sampai bilang ini coba aja bawa ke GRS lagi, pasti dikasih hit sekarang, karena ilmunya berkembang. Itulah dunia batu, ilmunya berkembang bro, sama kayak penyakit. Zaman dulu COVID nggak ada misalnya, lu cek misalnya apa flu, ternyata ketemu lu bisa swab ini COVID kan gitu. Betul. Jadi dan itu sama di dunia batu seperti itu. Itu yang nggak bisa dihindari. Kita hanya bisa beradaptasi bro gitu loh. Benar. Makanya terus berkembang gitu ya.
Gitu. Iya kan? Tadi lu mention soal warna. Di luar negeri tadi lu bilang kan, di luar negeri itu lab berlomba-lomba soal warna. Dan itu lu baca kan gue buat status kemarin di Facebook kan. Iya, Facebook keren banget status lu, asli itu keren menurut gua, yang menurut gua mind blowing gitu. Kenapa? Karena memang Indonesia itu masih, memang kita butuh origin gitu. Memang segala sesuatunya kita nggak butuh origin, tapi in the market butuh origin. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Iya kan? Benar nggak? Nggak bisa dipungkiri. Setuju. Jadi karena memang berapa puluh persen dari misalnya, maksudnya market tuh harga yang dari origin sekian pasti harganya bisa lebih tinggi gitu kan, itu udah pasti gitu ya. Cuman market Indonesianya siap nggak akan itu kan gitu pertanyaannya. Betul. Gitu kan. Dan menurut balik lagi ini in my opinion gitu ya, color tuh kenapa sih nggak kita perang di color aja gitu loh kan. Itu lebih seru. Mau batu dari origin manapun selama dia punya warna kan, di batu itu kan pace, clarity color. Kenapa nggak colornya buat di added value gitu ya? Added value gitu ya. Memang oke, berarti gini batasannya. Kalau memang dari Madagaskar dengan vivid color, ya pasti dia tinggi ketimbang yang dari Burma yang misalkan Tropis Red. Iya kan. Nah itu menurut gua lebih, ya kalau lu punya ada uang lebih tapi lu mau nyari vivid, ya udah lu carilah yang dari Madagaskar. Iya betul. Tuh bagus juga. Iya tuh bagus juga gitu. Nggak usah lah. Orang tuh stigmanya mungkin gini bro, kalau barang Afrika pasti jelek, padahal enggak, ya kan? Ya maksudnya enggak barang Afrika yang bagus tuh banyak. Estradivarius. Iya, Mozambik. Walaupun memang benar kalau Burma mungkin lebih mahal. Ya pasti kan, tapi kan lebih langka kan. Betul. Artinya ada alternatif yang kita nggak harus alergi gitu. Iya gitu. Mudah-mudahan dari podcast ini makin banyak orang. Iya lah, emang kita tujuannya itu kan bro. Ya kan, podcast ini kan apa sih, sharing. Lu punya insight apa, gue punya insight apa. Bahkan ini penonton juga penting ya. Podcast tuh ini bukan interview. Ini ngobrol. Iya benar. Narasumber gue bisa berpendapat, gue juga bisa dan akan berpendapat gitu. Ini esensinya podcast sih di sini. Bicara tadi lagi soal warna bro. Lu setuju nggak soal commercial name itu? Menurut lo menarik gak sih itu? Commercial name. Ya kan itu sebutannya commercial name. Jadi GIT kasih rabbit thread. In the color. Kita talking in the color. Lu tuh gak rabbit thread tuh bro? Itu yang gue baca. Itu untuk warna pinkish red. Gue tanya dong, kenapa ya? Kok pinkish red dikasih added value? Oh mungkin karena di market orang udah mulai alergi sama pinkish red. Bener gak? Bener, setuju. Lab ini dia bikin solusinya. Lu jangan alergi, pinkish red tuh bagus. Gua kasih gelar deh sekarang pinkish red. Brilian menurut gua. Jelas. Menurut gua itu dahsyat loh. Gua juga kaget. Gua pikir rabbit thread pertama itu ya red doang. Gua baca keterangannya kan dia ngeluarin press release kan. Iya. Ini untuk ruby warna start from pinkish red. Oh oke, menarik. Gua beliin kasih crimson red bro. Iya crimson. Iya kan. Gokil kan. Sekarang EJS Aurora Green. Ada ya. Jadi Green. Itu kemarin makanya gue buat status karena gue pengen masyarakat tahu bahwa nggak apa-apa lo ngasih kayak gini. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang penting market menerima atau enggak. Ini kan kita bentuk sebagai ya bisa dibilang apa ya? Pengen ngasih satu hal yang lebih terhadap satu batu gitu kan. Bener. Jadi nggak melulu apa ya? Nggak jenuh juga. Betul. Jadi kita punya sesuatu yang bisa di nilai edit value-nya di batu tersebut, dan yang punya barang juga, apalagi yang punya barang juga dia akan happy dengan batunya yang misalkan red rabbit tadi. Iya, rabbit red gitu kan. Padahal pinkish red. Jangan orang jadi gue mau yang pinkish red deh. Gue pengen rabbit red itu kan. Iya kan, itu bisa banget. Nice banget gitu menurut gue. Itu sih brilian banget gitu. Betul. Bisa merubah market pasar lah. Mungkin ya lab berpikir ya mungkin dengan cara seperti itu bisa berkontribusi lah ya kan, mengangkat batu-batuan yang udah orang mulai antipati kan bro. Iya. Sekarang parah bro, sekarang tuh di lab tuh kayak kalau udah pinkish red tuh kenapa sih pinkish red? Ya, begitu gue bingung kenapa emangnya. Gue pernah buat video bahkan khusus untuk ada apa dengan pinkish red ruby ya. Gue sampai buat video itu karena itu ada case satu customer langganan. Ya diskusi lah ya, gue nggak bilang komplain ya, diskusi. Kenapa sih ini harus kasih pinkish red? Untuk gue tanya, lu lihat sendiri barang lu apa ini warnanya? Ya, iya emang pinkish red sih, tapi kan rednya kuat, bahasanya gitu kan, ya kan? Iya. Walaupun memang di dunia sekarang ini, apalagi kalau brand no hit bro, pinkish rednya sering dikasih red doang loh. Mungkin itu bentuk penghargaan sih, karena batu no hit tambah langka. Mungkin itu hanya ini gue asumsi gue aja. Ya. Tapi gitu. Emang ya seperti itu, memang nyari yang no treatment.
Emang menurut lu nih, ini sorry gue nanya. Gak apa-apa, boleh bro. Gak apa-apa ya. Iya dong. Kemarin juga gue tanya sama Bro Yega ya. Jadi apa namanya, treatment sama color mending yang mana? Mending itu maksudnya gimana ya bro? Maksudnya stratanya gitu. Color lah bro. Color. Iya. Maksud gua color itu kan gini ya. Color itu pertama tergantung subjektif ya dari orang. Orang ada yang suka color A, B, C. Jadi itu menurut gua kita nggak bisa patok color A lebih bagus dari color B gitu kan. Misalnya red pasti lebih bagus dari pinkish red. Betul. Tapi kalau treatment kan jelas no hit udah pasti lebih bagus daripada hit. Jadi kalau bicara strata menurut gua ya color tuh lebih di atas sebetulnya. Color. Iya, color dalam perspektif kita sebagai yang untuk menilai batu. Okay. Tapi kalau untuk value menurut gua pasti di treatment letaknya. Ngerti gak lo? Beda kan itu. Iya kan? Oke, si. Paham kan analogi yang gue berusaha sampaikan gitu. Jadi yang no treatment pasti kalau secara itu lebih tinggi no treatment. Tapi kan lu tadi bilang kan ada 4C kan. Treatment tapi kan harus digabungin juga dengan 4C. Bukan berarti kalau no treatment pasti lebih mahal dari batu yang treatment. Bisa aja nggak? Kalau kualitasnya jauh bro. Misalnya ruby daging no treatment dengan ruby pigeon blood tapi HA. Pasti kan mahalan ruby pigeon blood. Iya, pigeon blood. Ya kan, jadi tentu aja bukan berarti kalau no hit pasti mahal, ada faktor lain. Lu pasti paham lah sebagai pedagang kan, ada faktor lain buat kita nilai value dari suatu batu. Cuman terkadang di pasaran itu banyak orang yang apa ya, yang mengedukasinya asal-asalan gitu. Contohnya gimana tuh bro? Yang penting barang gua laku lah istilahnya, gua nggak bisa bilang kayak gimana. Yang penting barang gua laku. Pokoknya intinya nih, contoh misalkan gue punya batu Madagaskar yang Sri Lanka jelek, kayak gitulah misalkan. Itu terjadi di market seperti itu. Iya, gitu. Gue lagi punya misalnya Madagaskar, Sri Lanka begini. Oh iya benar, gue ya benar, gue temuin juga, gue lihat ada campaign contoh misalnya ini Zambia Emerald bagus nih, ngapain Kolombia Zambian aja gitu, seperti itulah ya. Iya. Gue pernah lihat. Ya pokoknya istilahnya kalau di kita mah ngomongnya kecap dia yang paling manis. Bangga bukan tuh kecap tuh. Oke, berarti lu kurang sependapat dengan cara seperti itu bro. Menurut lu gimana bro cara mengedukasi yang jauh lebih wise dan lebih baik? Wise sih enggak ya, karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda gitu ya. Tapi kalau gue selalu pegangan gue ya, gue tahu apa yang gue jual dan pembeli harus tahu apa yang dia beli. Itu salah satu komitmen gue dari dulu. Karena gue udah pernah ketipu dari 10 batu itu cuman 2 yang natural. Dari situ makanya gue tiap batu gue gitu ya, gue jual, gue usahain itu pakai memo. Mau dari lab manapun, makanya gue semua memo gue nggak antipati. Yang secara generally lab yang udah ada di sini yang udah bagus ya, yang udah bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, bisa diandalkan gitu ya. Bisa diandalkan. Jadi mau lab manapun nggak masalah gue, yang penting sudah bisa dipertanggungjawabkan hasilnya gitu ya. Jadi customer juga nggak pusing. Juga kadang-kadang gue bilang ya kalau ke lab sini lab sini, udah selesai. Pilihan kan balik lagi orangnya. Kayak lu nggak bisa maksa, lu pergi ke dokter ini aja yang betul, lebih bagus. Nggak bisa dong. Itu kan nggak bijaksana. Semua orang punya preferensi ya. Preferensi masing-masing gitu. Nah itu dari sisi labnya gitu. Kalau kita jadi dari sisi penjual juga kita harus mengedukasi dari sisi seller. Jadi nggak cuma hanya barang lo aja bang. Gue selalu ngomong kalau di barang gue, nih gini deh, kalau seandainya lu pengen barang apa namanya, ini sih tips aja ya gitu. Kalau seandainya kalian gitu ya punya barang udah bingung kayak gimana, mendingan barang lama lu diskon, gak usah ngecap segala macam. Itu terjadi gitu. Cari cara lain yang lebih wise gitu, yang lebih bagus gitu kan. Mendingan lu diskonin barang lama lu, barang baru lu ya lu keep berapa bulan baru lu diskon, udah gitu aja terus. Gak perlu lah lu senggol kiri kanan segala macam gitu bro. Biar kita juga kondusif, kita di dunia permata kita tuh terkadang kan naik turun. Betul. Kalau misalnya bisa bersatu karena lebih baik, kenapa enggak? Itu yang salah satu ini gue juga pengen gue sampein di sini juga kayak gitu. Ayolah bro gitu, grow up sama-sama lah gitu. Ada nggak sih bro asosiasi antara pemain batu gitu bro? Sampai detik ini kayaknya per daerah ya. Oke, ada itu ya? Ada sih, kayak misalkan kayak grup kayak di Facebook gitu. Apa misalkan Kobakin segala macam. Itu kan masih per daerah ya, per region. Sebenarnya bagus kalau bisa disatuin tuh bro ya. Betul, semua kan akan kondusif kalau misalkan ada yang
menyatukannya, menginisiasikan. Menginisiasikan. Inisiatornya siapa kan pertanyaannya? Lu lah coba. Lu lah. Aku enggak dong, gua kan lab bro, ngerti nggak? Gini loh, lab itu kita nggak bisa terlibat terlalu jauh sama kondisi real di market menurut gue bro, ngerti nggak? Karena ada batasan-batasan yang nggak boleh di cross gitu, dilewatin. Kayak contoh, gue selalu menjaga loh hubungan gue sama konsumen. Oke. Gue dekat sama banyak konsumen, tapi gue jaga hubungan itu jangan sampai kelewat batas bro. Karena gimana pun, gue di lab, dia di pasar. Supaya nggak ada terjadi konflik itu perlu dijaga bro, gitu loh. Jadi kayak anggaplah lu sebagai penasehat lah Ya istilahnya. boleh kalau ya bisa itu bisa gitu loh, sebagai penasehat dimintain konsul kita bisa ngasih ide, ya kan? Itu nggak ada yang salah dengan itu gitu kan. Dan banyak lah senior kita, ada Bu Maharni, ada Mas Nugroho, Mas Hendro, ya kan? Kalau gue mah orang baru lah dibanding mereka kan jauh lebih senior, jadi bisa lah diminta-minta pendapat soal itu gitu kan. Tapi kalau diminta sebagai inisiator kayaknya nggak tepat loh. Ya mungkin nanti siapa yang mau. Sebenarnya ada kayak Bang Safi'i kan kalau di Perkobakin, Om Yopi di grup apa. Di sini juga ada bro, Umar Said itu juga di Batu Ceper tuh ada asosiasi juga. Nah itu kan ada per region sih kan. Iya bener. Kalau bisa cross region kenapa enggak gitu. Makanya gue mau undang semua ke sini bro, supaya ya kan dari sini siapa tahu ya kan. Iya kan. Selalu menjembatani. Pengen. Jadi semuanya jadi kondusif bro. Jadi nggak ada kata. Nah ini keresahan gue juga gitu, nggak ada kata gue beli sintetik tukang batu nipu semua. Iya. Gue baca di komen-komen YouTube gue ada yang gitu. Sampai gue komen balik bro. Nggak semua, lu nggak bisa mengeneralisir pemain batu itu penipu semua. Ada yang penipu pasti ada, ya kan? Di semua industri ada, ya kan? Usaha apapun lu sebut. Tapi kalau mengeneralisir disayangkan aja. Iya, sampai gue kadang-kadang nge-live nih ya. Ini memo sertifikat Gary nih, lihat nih harganya. Misalkan ini harganya segini, ini bukan harganya gue nih, gue bayar segini gitu. Sampai kadang-kadang ada orang yang itu mah nyetak sendiri. Gila. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gimana lu menghadapi orang-orang yang seperti itu bro biasanya bro? Apa sih yang lu sampein ke mereka itu bro? Ya nggak bisa. Kayak ada orang yang nggak mau minum obat ya udah. Bebel gitu ya? Iya. Lu udah lu diemin aja berarti. Gitu. Kita marah pun juga lu waste energi lu. Bener sih. Mau ngomong apa nggak bisa. Paling gue cuma ngomong, yang nonton di situ kan nggak cuman hanya dia ya kan, kasihan yang lain kalau gue ngomel-ngomel di situ yang lain kedengeran gitu, kayak ngebaca atau ngedengar gitu kan. Lebih baik gue ngedukasi yang orang sekitar dia gitu, mau yang lagi nonton live gue saat itu gitu. Ini ya nih kayak begini, jangan segala macam, udah selesai gitu. Kalau dia masih biasanya sih diem sendiri yang kayak begitu. Iya. Tapi ada aja berarti ya orang-orang kayak gitu bro ya. Banyak, tapi sih makin kesini makin mendingan sih dibanding dulu ya. Dulu kan informasi nggak sederas sekarang. Iya sih benar. Tuh bisa banyak juga kan sekarang orang pada live, pada ngasih tahu edukasi yang nggak cuma hanya gua kok, banyak kok gitu. Iya benar. Yang ngasih tahu yang benar gitu, apa adanya gitu ya. Jadi kalau ditanyakan lu main barang apa? Kalau gua pribadi main barang yang starter kit. Orang baru suka batu, mau terjun ke batu nih, terjun di batu hobi ya, gue starter kit. Lu mau melalui gue dulu beli batu yang ratusan ribu silakan, gue sediain nge-provide itu ratusan ribu. Kan ada orang kan yang mau yang harganya sekian gitu, jadi nggak mau main yang lower, atau kalau gue tuh middle to low. Itu fokus lu bro ya, dan sampai saat ini. Sampai kalau yang hype bukan berarti nggak ada. Gue ada cuman most market lu ini lu targetin mereka itu ya. Jadi gue ngerasain tuh, gue nggak mau lu orang tuh kayak gue gitu. Kena tipu gara-gara lu mau beli barang yang harganya 100.000 tapi mau dapet yang impiannya yang harganya 100-an juta gitu. Iya, supaya melek, supaya paham gitu ya. Paham. Ini salah ada pertanyaan yang sering masuk ke gue bro. Bang, gue beli batu 200.000. Asli gak sih? Kayaknya gak mungkin ya batu asli 200.000. Menurut lu gimana bro? Ada gak sih batu asli 200.000? Ya ada dong, banyak. Bahkan di bawah itu. Contoh ametis. Iya. Tapi lu gak bisa dapet yang gede bro. Iya. Lu dapet yang 2 karat. Iya. Itu cuma paling berapa puluh ribu, 100.000. Di bawah 200 pasti. Iya. Jadi batu asli itu ada yang murah. Semua tergantung, baik lagi ya, quality, ukuran, kualitas, ruby, jenis batu ya kan. Jenis batunya segala macam. Ya lu mau nyari 200.000 ruby, apa ya, lu gak mungkin dapet yang no hit. Iya. Gak mungkin. Andai pun ada juga pasti remek. Istilah kata remek. Gitu kan. Kalau mau dapat yang bagus 200.000 ya C. Tapi 1 karat misalkan, ya kayak gitu-gitu.
akhirnya ujungnya balik lagi sesuaikan dengan budget, ya kan, budget dan pengetahuan ya. Ya budget, pengetahuan sama apa ya, niat mau belajar sih. Kadang-kadang ada orang istilahnya ada yang cukup gitu, ada yang mau ngulik lagi, karena di sini gue ingin menciptakan environmentnya tuh yang positif gitu. Dalam artian apa? Bayang gak sih, kadang-kadang ada orang, lu ngapain sih suruh bayar lu jadi pedagang lagi? Lo bro, gue mau suatu saat dia bakalan punya batu yang harganya sekian loh, gitu. Terlepas dibeli dari gue atau enggak gitu. Ya menghasilkan lah di dunia batu itu kan, jadi kan lebih menggeliat lagi gitu loh. Jadi nggak sebatas lu cuma sekedar jual ya, lu punya harapan juga nih. Oh iya, jadi misalkan dari satu orang ini dia punya teman main ya, satu timnya dia, misalkan satu lingkungan dia 5 orang. Nih bro, ini tiba-tiba gue beli deh, punya lu sekian gitu. Ya kan dia mau nggak mau kan jadi lama-lama kan jadi. Dan banyak ya bro cerita pedagang yang mulai dari kayak gitu ya. Iya, nah gue hanya men-triggernya aja, ayo diperbanyak lagi. Itu mungkin salah satu yang bisa jadi batu booming, tapi dengan cara yang elegan, dalam artian yang benar, bukan yang ya kayak gitu, yang kayak kemarin kan kita sempat booming tapi nggak sustain kan? Nggak sustain karena memang ya begitu, yang atuh segini kan, jadi akhirnya overprice. Orang akhirnya beli di pucuk ya kan, nggak mau beli kapok kan, banyak banget komen. Pokoknya video-video gue kalau lagi viral tuh bro ya, pasti isinya orang-orang barisan sakit hati yang ketipu saat booming. Barisan sakit hati yang bukan ketipu ya, mungkin dia salah aja, dia beli di harga yang udah kelewat mahal gitu kan. Iya gitu kan ya, kadang-kadang nggak dibarengi sama edukasi ya, istilahnya beli barang yang kualitas sekian gitu kan, dia dikasihnya barang yang sekian, itu kan yang bikin orang jadi antipati gitu istilahnya gitu. Nah dari situlah makanya gue pengen buat basicnya nih gitu. Selama gue live ya mungkin yang nonton nggak banyak, tapi kan setidaknya dari satu orang itu kan bisa terdengar oleh banyak orang nantinya ke depannya gitu. Mudah-mudahan bro, ya kan, pasti selama tujuan itu. Dan gue selalu ngomong kok di live itu gue juga ngomong gitu ya, gue pakai memo, pakai lab gitu. Gak pakai lab pun juga gue jamin natural gitu. Mau banyak yang gak pakai lab, dia labin sendiri hasil, bang ini hasilnya ini bang gitu. Jadi pasti dikasih. Lu berani garanti ya dong. Terkadang dalam satu lot kita kan beli lot ya, kita ngelepin dong, kita sampel dulu. Jadi itu menambah kepedean gue kalau seandainya gue jual batu ini hasilnya ini. Iya, nggak meleset lah gitu ya. Seandainya meleset pun ya nggak jauh gitu. Ini bro, bicara soal lab, lu kan udah lama berkecimpung di dunia batu. Lu ngalamin dari lab yang sedikit, paling dulu kan cuma ada sebelum GRI itu AGL, Big Lab masih Mr. Benho dulu. Masih Mr. Benho. Ya kan, nggak tahu sekarang. Dulu masih Mr. Benho. Abis itu baru GRI, masuk Groho itu masih Pegadaian. Baru GRI nggak lama baru Skylab. Itu aja kan. Bener gak sih? Mungkin Mas Julian, Avianur ya. Sekarang kan gua bahkan ada yang info ke gue berapa puluh lab gitu. Ya. Itu gue juga kaget mendengar. Ronaldo tuh gimana sih sebagai pedagang batu gitu ya? Seru nih. Ya kan. Ini answer bro, podcast ini kita boleh bahas apa aja. Yang penting selama tujuannya baik ya. Betul. Gimana lu itu memilah-milih itu bro? Apakah lu batu tertentu masuk ke lab ini, batu ini ke lab ini, atau lu ngelihat kompetensi dari labnya, rekam jejaknya, atau gimana sih? Karena gini, gue paham banget bahwa ada batu-batu yang kelewat murah. Yang nggak mungkin lu bikin di GRI, nggak mungkin lu bikin di AGL, misalnya gitu. Karena kita udah berapa gitu kan. Nah itu gue paham bahwa mungkin lab-lab ini bisa menjadi alternatif. Betul. Tapi apakah lab-lab seperti ini itu memberikan kontribusi yang bagus untuk market secara umum? Menurut lu gimana sih? Ini gue bener-bener murni gue nanya. Gue tidak ada kepentingan apapun. Gue penasaran. Karena gue belum pernah nanya ini ke pedagang. Secara spesifik ya. Iya. Bahwa ini tuh gimana sih? Lu ngelihat ini diuntungkankah atau bagaimana gitu? Diuntungkan lah, pasti. Karena kan jadi gini, kayak tadi lu bilang kan, kalau batu sekian kan nggak mungkin lah di lab lu atau di GRI atau di lab AGL gitu ya. Iya. Karena kan dari harganya ya udah sekian. Betul. Gitu kan. Nah, karena ada lab-lab yang tanda kutip yang terjangkau ini, ekonomis gitu ya, paket hemat gitu, jadinya lebih menggeliat lagi. Jadinya ketika kita jualan
let's say saya lagi jualan, gue lagi jualan live nih kan, orang nggak tahu nih batunya apa. Gue pernah selalu nge-live nih, gue kasih lihat nih yang ini udah ada memonya nih, gelas man-made yang banyak retakannya, sengaja dibuat banyak retak. Ini yang jambrut yang coating. Gue kasih lihat, lu secara live juga lu nggak akan bisa bedain kalau nggak ada memonya, bro. Oke, iya gitu, iya. Lu nggak akan bisa bedain, ini ada hasilnya gitu. Itu sebabnya. Nah itu satu, memberi trusted ke buyer itu di online. Kalau gue pribadi men-treatnya seperti itu. Gue ada sampelnya. Kalau lu mau asal beli-beli ya silakan, itu pilihan kalian gitu. Oke. Jadi banyak kok seller yang masih jujur istilah kata gitu kan. Banyak yang jujur. Nah kalau tadi poin yang gue ambil ya, apakah menguntungkan? Pasti menguntungkan, karena memang boleh gue bilang secara perputaran ya, bukan secara misalkan keuntungan ya. Mungkin kalau untung batu yang kualitas quality ya, yang 4C-nya masuk semua, itu pasti untungnya lebih gede yang 4C masuk semua. Tapi kalau yang lu ngomong yang harganya yang sekian ini gitu, yang middle to low, itu perputarannya pasti jauh lebih banyak, bro. Pasti sih memang. Dan pasti itu terkadang memang dibutuhkan identitinya ya dari batu itu. Nah itu bisa di-provide sama lab-lab yang ekonomis gitu kan, poinnya kan. Terlepas nih tadi lu bilang hasilnya apa. Nah gue ngomongin dulu di luar dari lab yang udah kita kenal lah. Iya. Ini banyak orang sekarang pakai ngeprint sendiri, tukang cetak, bro. Tukang cetak. Musuh kita tuh itu, bukan antar lab. Betul. Kita tuh selama ini bukan yang di apa ya, kayak lab ini lebih banyak. Enggak, musuh kita tuh bukan antar lab, musuh kita tuh tukang cetak. Gitu loh. Yang istilahnya Kolombia gini-gini, terus totonya ngadunya sama kita yang penjual batu gitu. Kok saya beli punya bos kok kita jual, lu kok punyanya ya udah barangnya kecil sekali, kok harganya 5 juta gitu kan. Ini saya beli dari lelangan Anu atau dari si Anu gitu. Ini memonya lab yang ada 150.000. Coba saya lihat, ya Pak mohon maaf lab aja lagi. Saya bilang nggak mungkin gue ngejelekin. Even gue ngejelekin di situ, dia nggak akan dengar omongan gue gitu loh. Iya. Nggak akan, karena dia akan memprotek diri dia. Denial ya dia. Denial pasti, nggak mungkin. Gue udah keluar duit nih. Udah keluar duit beli ini, nggak mungkin lah gitu kan. Nah akhirnya gue cuma bisa jelasin, Pak mohon maaf ini dilapin lagi di lab yang misalkan lab yang terkenal. Nggak usah jauh-jauh Pak, yang di Rawabening yang ada labnya aja dulu yang kelihatan. Iya. Nggak, mau lab manapun terserah sih gue bilang. Mau yang lab yang kelihatan dulu gitu. Sebenarnya musuh kita tuh bukannya bukannya itu, bukan antar lab, tapi yang nggak kelihatan itu. Iya. Itu perputarannya lebih nggak kelihatan loh. Bayangin sehari dia bisa keluar 40 pieces, 50 pieces, bro. Nggak ada yang tahu. Yang gue dengar bisa seperti itu. Iya, gue percaya sih kalau ngelihat. Misalkan di TikTok gue sering lihat ya market batu yang low banget tuh, yang murah. Murah dengan dalam artian yang kita ngomongin yang pakai lab abal-abal. Iya, ya. Itu maksud gua. Bukan yang ini, bukan gitu loh. Ya itu 40-50 pieces lu kali aja 150.000 udah berapa? Itu bukan dari sisi harga. Belum lagi berapa banyak orang yang ketipu di situ. Itu banyak. Dan kebanyakan orang awam ya, bro ya. Orang awam yang ditipu tuh ya, batu-batu murah gitu kan. Misalnya dengan lab-lab yang enggak karuan tadi itu. Jelas banget, makanya gue kadang-kadang sedih gitu. Gue pribadi mendingan beli batu jelek harga 100.000 daripada gue beli ketipu sintetik. Dan itu gue rasain. Dari 10 itu gue ngerasain bahagianya di 2 pieces itu. 8 kena semua sintetik. Itu tuh bener-bener yang dari dulu, makanya gue nggak mau nyampein. Gue tahu apa yang gue jual dan lu tahu, pembeli tahu apa yang beli. Itu yang bener-bener gue pegang sampai sekarang. Betul. Itu yang penting sih, lagi dalam dagang ya. Bagian lu harus jaga. Pertama jaga reputasi lu sebagai pedagang batu, toko lu. Kedua lu juga berusaha menjaga pembeli lu kan. Iya. Dan banyak orang yang sesepuh kita pasti selalu ngomong penjual batu itu yang dipegangnya amanah. Itu yang paling nyata di hati gue sampai sekarang. Mau ketemu sama orang India, orang mana di luar pasti amanah. Lu bayangin kita kan, lu tahu kalau kita belanja ke luar negeri gitu kan, ada yang main bawa aja. Ya kan, nggak DP nggak apa, dibawa kan, itu kan amanah. Trust tuh ya. Trusted kan. Orang mau dengan uang yang nggak kecil kan, bro. Itu bener, bro. Bener. Lu mesti bawa batu dia segala macem. Itu kan kepercayaan. Wah, kalau lu nggak amanah kan repot tuh ya kan. Mesti amanah, lu mesti jaga betul itu. Oh iya. Dan di dunia batu tuh kecil, bro. Gitu.
Kalau ada 100 pedagang mikir kayak lu, gue yakin industri kita lebih baik, bro. Semoga. Nah, masalahnya di lab, ini bicara lab lagi nih. Gue tuh punya keresahan juga gitu. Gue punya keresahan sama lab-lab yang Minum, bro, ya? Boleh, bro. Gorengan tadi ada kan, Bi? Mana gorengan? Bentar aja, Bi. Kita habis ini ada kan. Gue tuh punya keresahan gini, bro. Gue lihat ada lab-lab yang pada akhirnya ngebohongin konsumen. Oke. Ditulislah alumni GIA, tempel lah seakan-akan sekolah di GIA. Oke. Menurut gue gini ya, tadi lu bilang kan lab itu sebetulnya seperti polisi. Oke. Ya kan. Tapi kalau kitanya udah mau ngebohongin kayak gitu, gimana marketnya mau lebih baik? Betul. Itu gue resah banget gitu, bro. Dan lab ini rame. Gue tahu lab ini rame. Maksud gue gini loh. So far kan setiap mereka bebas di Indonesia buka lab loh, ya. Ya, jelas. Bebas. Orang-orang kayak gua, Mas Nuk, Bu Marni, ya. Kita aja nggak pernah loh maksudnya mempermasalahkan mereka. Ya kan? Ya jujur sedikit lah. Ngerti gak maksud gua? Lu nggak perlu kok menyebut diri lu ABC, apa adanya aja. Tuh orang tetap bikin sama lu kok sekarang ini. Iya. Dan mungkin orang lebih hargai itu. Karena gua ada kejadian orang komplain di loket. Dia bilang kan di lab ini begini, dia kan alumni JAE. Waduh, gua kasulut juga. Gua bilang alumni dari mana ya kan? Ngerti gak? Jadi ada orang-orang yang akhirnya kemakan sama bualan itu. Dan itu menurut gua gini ya, gua orang yang percaya bahwa dalam bekerja itu, bro, cuan iya, kita mikir kan gimana yang bisa untung ya, uang. Tapi ada nomor satu itu ada masalah etik, bro, etika. Ya kalau di tempat lab pasti etika. Pasti etika, ya kan. Itu etika itu kan urusannya sama integritas dan moral. Jelas. Ya kan. Maksud gua kenapa nggak kita berangkat dari situ gitu? Kalau gue dari sisi dealer gemstone penjual permata lah istilahnya gitu. Kalau gue selalu ngomong gini, kalau mau pergi ke tukang gigi, iya, silakan gitu, karena kan ada nominalnya, pasti nggak akan kayak dokter gigi. Betul. Gitu loh. Dokter gigi menangnya di mana? Dokter gigi itu menangnya dari pengetahuannya dia. Betul. Walaupun emang ada dokter gigi yang kalah sama tukang gigi, ada. Betul. Tapi jadi tukang gigi yang benar menurut tukang gigi yang benar iya, gitu kan, maksud gue. Ada etika itu. Gue udah pernah buat status juga soal ini, dokter gigi dan tukang gigi dulu udah lama banget. Iya. Betul lo bilang, gue setuju banget itu. Jadi tukang gigi lah yang benar gitu. Jangan tukang gigi bilang dokter gigi, ya kan? Gak apa-apa, tukang gigi ada kok marketnya, nggak masalah. Banyak kok gitu loh, banyak, bahkan tukang gigi ribuan kok di Indonesia. Iya, benar. Dan diatur loh, bro. Iya, nah itu diatur. Diatur. Iya, ada aturan itu. Siapa yang membuat kita ya belum tahu. Siapa tahu ada inisiatornya. Iya, pengen sih. Itu juga pernah kan, bro, kumpul gemolog. Oh iya. Ya kan? Dulu pernah ya? Pernah, cuman belum saat itu akhirnya tidak berjalan karena gue inget banget ya, waktu itu belum apa-apa aja, isinya udah terlalu banyak pihak-pihak yang sebetulnya kita mau ngerapiin ini gitu, ngerti gak maksud gue? Oh, ada yang mengintervensi. Gue gak mau bilang intervensi, cuman intinya yang hadir bergabung tiba-tiba udah orang-orang yang sebetulnya harus kita tertibkan dulu, paham gak lo? Kita nih mau buat aturan yang akan menyinggung mereka. Mereka ntar dulu sabar gitu maksud gue, ya kan? Ya gue mau undang satu-satu lah kolega-kolega gue, siapa tahu gitu kan, siapa tahu bisa ya timbul apa ya, kesadaran bersama gitu, ya kan? Kemaslahatan bersama kok. Iya, karena betul. Kalau gue mikirnya kadang-kadang gini, bro, gue tuh takut sebetulnya kalau kita inisiasi seperti asosiasi gitu kan, dianggapnya ini mah konflik interest, ini mah kepentingan aja, ini mah demi labnya, gitu loh. Ngerti. Gue nggak mau itu sebetulnya. Ngerti. Gitu kan, itu kadang-kadang kan niat kita boleh jadi baik, bro, tapi respon orang kita nggak pernah bisa kontrol ya. Jelas, di belakang kita nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa kontrol. Itu aja sih ya selama ini. Jadi gue masih maju mundur. Belum lagi kesibukan, bro. Gue yakin pada sibuk, bro. Gemolog pasti pada sibuk. Masing-masing. Bu Marni misalnya kan ngajar, pasti sibuk banget itu ngajarnya, yakin gue. Pasti lah. Itu ngajar segala macam. Jadi gitulah, bro, dinamika dunia perlepan. Gue ngomong bahas ini karena menurut gue lu cukup punya pengalaman di persoalan seperti ini. Gak mungkin gue ngomong soal kayak gini sama pedagang yang mungkin baru main 3-4 tahun. Karena kan mereka gak ngalamin perjalanan panjang yang lu tuh alamin gitu sebagai pedagang batu. Gitu. Apa sih keresahan lu, bro, sekarang di dunia batu ini, bro?
Lu resah gak sih sama pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip mengambil celah untuk membodohi orang-orang awam? Ya kan? Tadi kan lu udah sharing tuh. Ya, Seresah apa sih lu? Sekhawatir apa sih lu itu bro? banget. Karena masa depan penghobi batu permata itu kan dimulai dari hal yang kecil, bro. Gimana lu mau grow up ketika lu udah di bibit aja udah lu babat. Ketika di bibitnya udah dibabat. Iya, bagus tuh bahasa. Bener-bener Gitu loh. Dia mau berkembang, lagi seneng-senengnya tiba-tiba sintetik atau misalkan ini batunya nggak sesuai. Apakah dia akan bertahan di batu? Nggak bakal bro. Cabut bro. Gue rasa kayak gue 10 ketemu cuman 2 doang aja. Gue cuman 2-3, paling 2%, 5%. Coba kalau di awal udah kita tertipin, kayak kita, let's say kita ngomong berkaca sama di luar negeri deh. Ya ini dia bilang ini S ini dan dijamin kok. Ya asal kita ada gentleman agreement, dia pasti mau kok. Gitu kan, pulangin gitu, tuker barang yang lain gitu, nggak usah balikin duit, tuker barang aja udah selesai gitu. Kan. Nggak usah ini. Makanya itu kan menjadi kondusif kalau kita ngomong dari games dealernya kan. Ini lu di Bangkok misalnya ya, di Bangkok gitu ya. Ini di Bangkok gitu. Lu mau beli dimanapun, lu mau beli, jangan yang ini ya. Gue pernah beli di pinggir jalan nggak jelas ya. Ya kena juga tuh ya. Kena juga gitu loh. Yang Kelset jadi giok jadi Kelset loh. Itu gila banget. Itu tahun 2018. Kejadian kan lo? Kejadian itu di Maesot. Ketika kita rame-rame. Lu berangkat ke Maesot? Ke Maesot 7 jam ya kalau nggak salah, 7-8 jam ke Maesot dari Bangkok gitu ya. Lu ke Bangkok dulu terus naik bus ke Maesot? Iya, kita nyewa charter mobil. Oke. Gitu, ya. Dari situ gue milih nih, this is Jet. Jet. Itu pinggir jalan bro? Ya. Kayak toko kecil kayak kelontong gitu. Iya. Gitu, nggak ini banget lah gitu lah. Oke, ini harus sure. Gue nggak masuk akal. Gue main kesini juga kan. Ingat gue. Segede kepala bayi lah, segede kepala bayi bulat gitu. This is Jet. Di otak gue kan saat itu giok ungu kan harganya berapa, value-nya dulu kan belum terkenal, sekarang kan harga nyarinya kan susah. Lavender tuh ya. Lavender ya kan, di center ungu segala macem. Gue nggak langsung beli saat itu karena ini harga udah nggak make sense. Segede gini gila, gue potong dikit aja udah untungnya seberapa gitu kan. Iya. Ya pasti kita kan usaha itu kan butuh nyari untung dong, nggak mungkin enggak kan ya. Akhirnya di situ kena gue. Ketika ini benar nih, kalau ini gue balik lagi ke sini. Gue sempat ngebluff kayak gitu. Kalau bukan giok nih gue balik lagi. Oke ya, no problem dia bilang. Kenyataannya ya dia tahu, mungkin gue akan balik lagi ke situ. Iya, dia tahu. Mungkin lo orang ke 125 yang udah kena ya kan. Akhirnya ya udah, pas udah sampai sini gue nggak langsung olah karena gue ngolah yang batu yang udah jadi gitu. Gue taruh berapa bulan, gue udah mulai pasokan udah mulai menipis. Jadi gue pikir adalah gue naikin deh ini. Gue potong nih, gue taruh di rawa bening nggak salah bro. Rawa bening, betul, iya kan? Di rawa bening yang gue ngobrol sama lo. Terus habis itu gue taruh, sempat lu tahan dulu lo nggak salah ya? Gue mau periksa aja lebih jauh kan, lebih jauh gitu kan. Nah terus ini kalsit. Gue dari sini gue lepin lagi ke Skylab, kalsit juga sama. Gitu loh, gue bilang udah berarti some stupid thing sama gua gitu. Some shit. Berarti kan nggak jaminan ya lu kalau daerah penghasil batu bukan berarti lu dapat batu asli ya. Lu harus pilih-pilih juga ya. Makanya dari situ ya lu mau percaya syukur enggak gitu. Kadang-kadang ada yang bilang, ada yang ngomong kayak gitu. Lu biar kita nggak belanja di luar ya. Udah silakan gue bilang. Ada aja ya. Nyinyiran ini selalu ada ya. Nggak ada habisnya kalau kita dengerin tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi pasti yang namanya some shit itu pasti ada. Lu mau dimanapun lu belanja, mau dimanapun gitu pasti ada lah. Dan di Bangkok juga sama bro ya. Atau ya kan Bangkok kan juga kan yang terjamin pasti kan di tempat-tempat tertentu ya. Tempat tertentu memang mayoritas. Memang mahal, tapi mahal yang dibeli itu keamanan dan kenyamanan lu. Iya. Gitu. Bukan berarti segini loh.
gue mau beli murah banyak tapi lu banyak ininya apa namanya nggak keamanannya nggak terjamin. Tipu muslihat. Tipu kata-katanya bener. Tipu muslihatnya banyak gitu kan. Nah kalau lu mau nyaman, kualitas kayak gimana segala macem ya lu harus memprovide keamanan itu. Lu ngebangun hubungan dengan seller kayak di Bangkok itu gimana bro awal? Lu sering datang ke sana? Oh ya sering bukan sering datang. Awalnya kan lu tiap tahun ada aja berangkat ya? Kalau gua belum, paling gua baru mau mulai aktif lagi sih. Tapi kan kemarin lu berangkat. Kemarin gua berangkat. Februari ini kemarin gua berangkat. Oke. Terus itu akhirnya lama nggak ketemu karena kan gue COVID tuh, gue pulihnya agak lebih lama daripada. Oh berarti lama tuh ya, semenjak COVID lu baru comeback berangkat ke Bangkok lagi tuh agak lama. Ya gue belanjanya itu melalui via WhatsApp aja, dikirim foto. Iya karena udah percaya juga ya, udah saling tahu lah ya. Kan gue udah kebiasaan dari COVID itu kan di WA gitu ya, kirim segala macam, jadi kayak enakan. Ngapain gue kesana kalau gue bisa beli via WA gitu kan. Dari supplier. Akhirnya kangen juga nih gue mau kesana. Udah kesana deh, gue bilang Februari kemarin gue kesana. Lama long time no see segala macam, mulai bangun lagi gitu. Tapi memang harus lebih lihat sih lebih dulu. Dan beli gak cuman hanya di Bangkok aja kan, harga Bangkok banyak kok barang Indonesia yang pergi ke Bangkok. Barang Indonesia lari ke Bangkok. Iya kayak Sri Lanka, blue sapphire Sri Lanka kan, yellow sapphire segala macam banyak yang keluar ke Bangkok. Oke. Banyak dibeli dari sini ke sana. Iya. Oke. Banyak kok. Kalau ada yang mau cerita barang-barang yang high pasti dari sini kan. Iya, benar-benar. Kalau barang-barang high iya betul. Iya kan, benar kan? Benar. Barang high nggak makanya kadang-kadang bilang Indonesia mau yang murah-murah, kata siapa? Barang Indonesia dibeli lagi bisa dijual lagi ke Bangkok gitu loh. Kenapa enggak gitu loh. Karena kadang-kadang selera Indonesia juga mesti harus diperbaiki. Perbaikin gimana tuh? Ya dari sisi ini sih pribadi gue. Iya, apa-apa. Ada yang tersentuh dengan omongan gue ya silakan gitu ya. Persiapkanlah dengan kalau kalian mau yang yang kualitas kayak gini ya kalian harus siapkan harganya ya sekian. Menyesuaikan gitu ya. Disesuaikan lah gitu. Dan mungkin mesti update juga sama harga di luar bro ya. Iya dan harga juga kan, batu itu kan menurut gue tuh kayak saham, dia naik fluktuatif. Betul. Naik turun. Bener. Selama barang di tambangnya masih ada, supply-nya ada terus. Supply-nya ada terus pasti harga kan stabil. Makanya cerita kalau misalkan kayak spalarit tiba-tiba kemarin setahun yang lalu spalarit banyak, sekarang mana? Udah mulai jarang lagi ya? Gak ada. Ada yang masukin lagi nggak sini? Jarang. Ada tapi kualitasnya bukan kayak kemarin. Iya, itu yang coklat plastik. Iya benar. Itu dari Pakistan bukan yang dari Spanyol. Oke. Itu beda memang. Makanya kadang-kadang kayak gitu orang ketersediaan barangnya, terus juga kualitasnya segala macam gitu yang mesti harus kalian pahamin gitu. Dari ini mulai banyak yang berbenah lah, mulai dari yang tadi lu bilang dari sisi gemologisnya, yang lu bilang alumni mengaku alumni, mulai dari sellernya gua pribadi, mulai dari buyernya, semuanya harus belajar masing-masing lah bro. Kalau mau kondusif. Betul. Suatu saat buyer bisa jadi seller nggak? Banyak kok. Banyak. Banyak. Iya. Gitu. Dan rata-rata bahkan mungkin seller awalnya dari buyer. Kayak gue awalnya dari buyer. Iya. Even sampai sekarang gue jadi buyer kok kalau keluar. Iya, lu bayar juga. Bayar juga. Seller di sini bayar di sana. Bayar di sana, tapi kan marginnya kayak gimana dulu gitu. Kalau gue yang sedang-sedang aja. Oke bro, terakhir bro, what is your favorite gemstone bro? Batu favorit lo apa sih? Aduh. Ada gak sih bro? Kalau gue spinel gue. Spinel, oke. Warna apa? Ada tertentu gak? Gue lebih suka ini gue aneh daripada yang lain. Pasti orang mau blue sapphire, ruby, jamrud, bla 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 bla. Spinel kalau gue lebih ke titanium spinel. Karena laki banget bro. Dia grey tapi lusternya main. Black diamond dia nggak tembus opak kan. Iya. Ini udah warnanya cenderung hitam tapi luster main. Ada ya. Yang langka tuh grey spinel. Iya, maksudnya nggak banyak masuk ke lab tuh nggak banyak karena mungkin peminatnya juga tertentu ya. Gitu. Makanya gue suka gue pakai apa yang jarang orang pakai.
gitu. Makanya gue suka kadang-kadang batu gue aneh-aneh tuh, hasilnya apa gitu. Kadang-kadang kayak lu dimasukin hasilnya apa, bro ditahan dulu kayak gitu, karena gue nggak mau yang umum gitu. Jadi kan orang juga nggak bosan, pengen kayak orang tuh pengen dunia batu tuh kayak misalkan ada penghobi itu batunya itu disusun berdasarkan mineral, itu seru bro. Wah benar. Bro bicara spinel, emang gede gak sih di Indonesia yang suka spinel? Karena termasuk jarang loh. Dibanding safir, dibanding ruby, dibanding garnet, spinel tuh batu yang tidak sebanyak itu masuk ke lab. Ada tapi gak banyak. Kenapa menurut lo? Apa karena harganya yang mahal atau peminatnya yang tertentu tadi, apa gimana sih? Satu, harganya juga udah kan kayak safir ya, walaupun memang gak setinggi safir gitu ya, nggak mungkin ada yang ketemu spinel yang harganya sekian yang kualitasnya sama itu, tapi kualitas sama tapi murah gitu, nggak ada. Gitu, dan itu kan istilahnya langsung ke middle lah gitu. Satu itu, kedua ya banyak orang yang belum tahu, kadang-kadang di Indo itu mesti dibumingin dulu. Lu mau usaha apapun itu mesti dibumingin dulu. Iya benar. Lu mau apapun lu harus dibumingin. Baru semua ngikut. Baru semuanya ngikut. Mau sepeda, mau ini, mau ini gitu. Tapi kalau berdasarkan apa yang kita suka kan jarang. Betul. Gitu. Ya, spinel tuh orang banyak nggak tahu loh. Dulu itu zaman dulu banget dikira ruby itu. Ya. Historinya itu dikira ruby. Yang di mahkota itu ya. Dikiranya ruby, berarti spinel. Spinel tuh bagus banget. Apalagi yang red spinel yang open color. Dan yang gede jarang bro. Spinel tuh size besarnya lebih jarang daripada ruby dan safir. Nah itu yang gue kadang-kadang ada orang spinel, wah ini batu nomor 2 lah istilahnya gitu kan. Tunggu dulu, lu kalau nyari, memang gue nggak pernah, gue belum punya gitu, tapi boleh cek di pasaran. Gue bilang red spinel yang kayak lu ngomong, red spinel yang gede pasti boleh cek. Mahal kan? Nah, tuh mulai sekarang tuh red spinel cari ya. Bro Handi, oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. It's been fun, gue enjoy banget podcast sama lu, ngobrol banyak ya. Terima kasih ya mau diundang. Sukses terus, pasti kita akan undang lagi berikutnya bro. Ya. Siap. Thank you bro ya. Sama-sama. Gorengan. Nah.